Meet kali ini akan saya ambil alih. Untuk yang membacakan surah As-Saff, Saudari Nur Hayati, dan untuk yang membacakan doa belajar, Saudari Anissa Putri, dan untuk yang membacakan doa karakter, Nur Hasana Dwi Khadijah. Kepada pembaca doa dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbil jidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dilanjutkan membacakan surah As-Saff kepada Saudari Nur Hayati, dipersilahkan. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita membaca surah As-Saff. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tidaratin tunzikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baik, dilanjutkan oleh Saudara Nur Hasana untuk membacakan doa karakter. Kepada Saudara Nur Hasana dipersilahkan. Baik, terima kasih Adik Cekinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ikhlaskanlah hati kami untuk belajar padamu. Jangan hanya untuk mengejar nilai, mendapat ijazah, mencari kerja, dapat uang banyak, berumah tangga, dapat anak dan cucu lalu mati. Kami sadar hidup yang demikianlah sangatlah gersang dan menjadikan hidup kurang bermakna. Ya Allah, jadikan belajar kami menjadi ibadah, hindarkan kami dari datang terlambat, belajar karena terpaksa, belajar karena ingin imbalan. Ya Allah, hindarkanlah diri kami dari perbuatan melawan orang tua, melawan dosa, menceritai orang lain, menggibah, meremehkan teman, dan mengejek teman. Ya Allah, ya Rabbi, gerakkanlah hati kami untuk menolong teman dan orang lain secara ikhlas tanpa mengharap imbalan sedikit pun. Jadikanlah persahabatan kami persahabatan yang setia karenamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, bagi kami yang muslim, ringankanlah hati kami untuk tetap melaksanakan salat. Sesungguhnya salat itu penentu perbuatan baik lainnya. Ya Allah, doronglah kami untuk melaksanakan amalan harian, mingguan, bulanan, tahunan yang dicontohkan oleh Rasul-Mu, Nabi Muhammad SAW. Bagi kami yang non-muslim, doronglah kami untuk tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kami. Ya Allah, ya Rabbi, tumbuhkanlah dalam diri kami untuk selalu mau bersedekah terhadap orang lain, tidak boros, mubazir, selalu bersih dan harum, dan berpakaian rapi. Perkenankanlah ya Allah doa kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Amin, amin, Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Kak Alin Cekinanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nur Hasana, Anissa Putri, dan Nur Hayati sudah membacakan doa sebelum memulai perkuliahan ini.
Baik, sebelum memulainya lagi, ada baiknya kita membaca doa Al-Fatihah untuk kepada pemimpin kita yang telah terdahulu di Universitas Muslim Nusantara dan dosen-dosen kita yang telah terdahulu. Mari kita bacakan doa Al-Fatihah bersama-sama. Doa dimulai. Amin. Ya, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, setelah selesai membaca doa, kemudian dilanjutkan untuk melakukan presentasi, yang dimana hari ini akan kelompok 2 maju untuk presentasi. Kepada moderator dipersilahkan untuk membuka presentasinya. Baik, terima kasih kepada Saudara Alinsyah. Saya sebagai moderator akan memulai presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, sebelumnya saya Rosalini Zahra dengan NPM 2014340113. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin berjalannya presentasi kami pada siang hari ini. Baiklah, tanpa mengulur waktu lagi, izinkan kelompok kami mempresentasikan isi jurnal kami, yang dimana kelompok kami terdiri dari Maisyarah, Weni Putri Sardila, maaf sebelumnya ya, Mem. Adik saya jatuh. Baik, maaf sebelumnya saya ulang kembali ya presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik, sebelum memulai presentasi pada hari ini, perkenalkan saya Rosalini Zahara dengan NPM 201434013. Di sini saya sebagai moderator untuk memimpin berjalannya presentasi kami pada hari ini. Di sini dengan kelompok 2 yang terdiri dengan yang pertama Isyarah, yang kedua Weni Putri Sardila, yang ketiga dengan saya sendiri Rosalini Zahara, dan yang keempat Nur Hayati. Baiklah, tanpa mengulur waktu lagi, izinkan kelompok kami mempresentasikan isi jurnal kami masing-masing, yang dimana akan disampaikan oleh teman saya yang pertama, yaitu kepada Maisyarah, yang akan mempresentasikan isi jurnalnya dengan judul Media Pembelajaran Bahasa Inggris mengenai Telling Time, Hospital, dan Shapes untuk anak sekolah dasar. Baiklah, kepada Saudara Maisyarah, saya persilahkan untuk mempresentasikan isi jurnalnya. Baiklah, terima kasih Rosalini Zahra.
pemahaman bacaan saya, anak-anak sekolah dasar belum diperbolehkan membawa smartphone ke sekolah sebagai media pembelajaran Android. Di mana jika anak-anak diperbolehkan membawa smartphone ke sekolah, takutnya anak-anak bukan menggunakannya untuk belajar, tetapi untuk main game dan lain sebagainya. Kemudian tahap penggunaan media. Pertama dimulai dari intro, di mana setelah aplikasi dibuka, maka akan muncul halaman intro. Pada halaman intro terdapat gambar anak laki-laki dan perempuan dengan seragam sekolah dasar. Terdapat tulisan daily activity serta tombol start. Tombol start memiliki fungsi untuk masuk pada halaman menu. Kedua, pada halaman menu terdapat gambar anak sekolah dasar yang sedang duduk di bangku serta terdapat 4 buah tombol di samping kanan, yaitu tombol X yang jika ditekan akan menutup aplikasi, kemudian tombol materi noun atau kata benda yang jika diklik akan membawa ke halaman materi noun, kemudian tombol materi verb atau kata kerja yang jika diklik akan membawa ke halaman materi verb. Kemudian tombol materi adjektif atau kata sifat yang jika diklik akan membawa ke halaman materi adjektif. Ketiga, halaman materi. Pada halaman materi terdapat 3 pilihan materi, yaitu materi kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Baik materi noun, verb, dan adjektif, terdapat gambar anak sekolah dasar yang duduk di bangku. Di bagian kanan atas terdapat 2 buah tombol, yaitu tombol X yang berfungsi untuk menutup aplikasi, kemudian tombol kembali untuk kembali ke menu sebelumnya, dan di sebelah kiri terdapat 9 huruf alfabet masing-masing nomor jika diklik akan membuka contoh gambar dari noun, verb, ataupun adjektif. Tombol alfabet yang diklik akan memunculkan contoh gambar dari materi yang dipelajari. Untuk mengembalikan atau menutup gambar dilakukan dengan cara mengklik bidang putih pada latar contoh gambar. Kesimpulan. Media pembelajaran pengenalan bahasa Inggris dasar dengan menggunakan aplikasi berbasis mobil Android maupun desktop efektif dalam penyampaian materi untuk anak-anak. Kegemaran anak-anak dalam bermain smartphone terakomodasi dengan sinergi antara aplikasi mobil Android dengan konteks edukasi. Sedangkan dalam bentuk desktop, aplikasi bisa diterapkan di sekolah sebagai media pendukung dalam proses pembelajaran. Guru menjadi lebih mudah menjelaskan materi dengan bantuan gambar serta bentuk visual yang dan menarik untuk anak-anak sehingga membuat peserta didik tertarik untuk belajar. Berdasarkan perhitungan efektivitas, didapat hasil sebesar 93,6%, di mana dapat dikategorikan sebagai sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis mobil Android efektif digunakan dalam pembelajaran di kelas 5 sekolah dasar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nurhayati yang sudah mempresentasikan isi jurnal dari masing-masing pemateri. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah mempresentasikan isi jurnal dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya, di sini kami kelompok 2 membuka sesi tanya-jawab untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya mengenai isi jurnal yang kami sampaikan tadi. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kelompok 2 persilahkan dengan segala hormat.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mirna ingin bertanya kepada Kak Maisarah. Dalam penelitian jurnal yang Kak Maisarah ambil, di SD manakah penelitian tersebut dilaksanakan? Dalam penelitian Ini lagi Kak. Dalam jurnal yang Kakak pilih, kah dilaksanakan? Iya, Assalamualaikum. Nur ulangi lagi. Dalam penelitian atau jurnal yang Kakak pilih, penelitian tersebut dilaksanakan pada sekolah daerah mana? Oh, Terima kasih. terima kasih Anu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada pemateri keempat, yaitu Nur Hayati. Baiklah, pertanyaannya, metode apa yang digunakan dalam penelitian tersebut? Terima kasih. Boleh diulang pertanyaannya? Pertanyaannya, metode apa yang digunakan dalam penelitian tersebut? Nur ulang ya pertanyaannya. Metode apa yang digunakan dalam penelitian tersebut? Ya, itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya?
Silahkan moderator untuk diarahkan presenternya dalam memberikan tanggapan. Rosalini. Halo Rosalini. Mana nih kelompoknya yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain? Dipersilahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. saya akan menjawab pertanyaan dari penelitiannya di sekolah dasar negeri. Nur. Ya, saya Kak. Penelitiannya di sekolah dasar negeri, Nur. Izin bertanya lagi, Kak. Di sekolah dasar negeri di mana? Misalkan di daerah Sumatera Utara, SD sekian, atau bagaimana? Boleh dijelaskan kembali? Di dalam jurnal kakak nggak ada disebutkan itu, Nur. Itu ya, Kak. Udah. Kalau begitu terima kasih ya, Kak. Baik, selanjutnya kepada Nur Hayati, apa bisa dijawab pertanyaan dari Anissa Putri? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Putri. Metode apa yang digunakan dalam penelitian tersebut? Penelitian ini menggunakan metode observasi dengan melihat situasi pembelajaran di sekolah dasar dan juga kurikulum yang digunakan di sekolah. Kemudian melakukan wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya data yang diperoleh dilakukan analisis guna mengarah pada solusi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih jawabannya Nurhayati. Baiklah, bagaimana kepada saudari yang bertanya apakah jawab Ya, sepertinya Rosalini terganggu ya signalnya. Rosalini. Baik. Baiklah, jawabannya Nurhayati. Karena jaringan Rosalini tidak bagus, Mem. Baik, untuk teman-teman lainnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan, Kira. Apakah ada ular tangga
bisa berhasil meningkatkan kosakata pada tingkatan SD. Boleh ulang lagi? Apakah media ular tangga bisa berhasil meningkatkan kosakata pada tingkat SD? Berarti tidak gitu. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vira. Terlihat dari hasil penggunaan media, seluruh siswa antusiasme dalam membuat alat peraga ini, kemudian dibuktikan setiap siswa di kelompok dalam menjawab dan menyebutkan kata benda bahasa Inggris yang dijumpai dalam papan permainan ular tangga. Dan saat waktu habis, mereka masih banyak yang bermain ular tangga. Bagaimana kira-kira jawaban? Baik, terima kasih Weni. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, sekarang kelompok kami memberikan kesempatan kepada Ibu dosen Waryati SPD FHUM untuk memberi masukan dalam pemaparan isi jurnal yang kami jelaskan. Kepada Ibu dosen kami persilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih Rosalini Zahara selaku moderator yang sudah cukup maksimal ya untuk memandu presentasi pada hari ini. Tadi lebih mantap lagi kalau dikembalikan kepada si cantik dan manis Alin Syakinanti ya. Karena tadi kan pembukanya Alin Syakinanti baru dikembalikan ke saya. Tapi nggak apa-apa, nanti biar Alin Syakinanti yang menutup dan menyimpulkannya ya. Boleh ya Alin Syah. Jadi kita supaya semuanya turut berpartisipasi dan turut aktif begitu. Jadi tadi siapa saja Rosalini anggota kita yang sudah presentasi? Yang pertama? Yang pertama Maisyaro, yang kedua Weni Putri Sarbila, yang ketiga dengan saya sendiri, yang keempat Nur Hayati, Mem. Iya, jadi ada Weni Putri, ada Maisara, ada Rosalini, dan juga Nur Hayati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali untuk mahasiswi yang sampai pertemuan ke-14 ini ya, tetap aktif ya. Jadi karena saya setiap pertemuan itu kan selalu saya rekam, kebanyakan ya, kalau tidak saya rekam Zoom-nya juga saya screenshot. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku saya aktif kok Mem, saya selalu muncul. Enggak, yang sering muncul tuh saya kenal wajahnya. Nah, walaupun mungkin namanya agak-agak kadang ketukar ya, begitu. Nah, jadi yang aktif ya ini saja orang dari pertama, tapi saya apresiasi sekali. Terima kasih sudah aktif melaksanakan tugas dengan baik semuanya.
ya. Setiap tugas yang diberikan selalu bagus, dikerjakan secara maksimal, selalu muncul di Zoom, walaupun kadang sinyalnya hilang-hilang, tapi kalian tetap standby, Masya Allah. Ya, I do appreciate it. Ya, saya sangat mengapresiasi. Kemudian untuk presentasi hari ini keempat kelompok juga cukup maksimal ya. Terutama saya juga apresiasi sekali untuk Weni Putri Sardilah dalam menganalisis medianya itu cukup bagus ya. Saya sangat suka itu baik dari desain PPT-nya maupun cara kamu mereview jurnalnya, menganalisis sehingga diketahui kelebihan dan kekurangan media tersebut. Media apa tadi Weni? Media permainan ular tangga, Mem. Iya, media permainan ular tangga. Jadi nanti media yang sudah kamu telaah melalui review jurnal ini bisa kamu terapkan baik ketika kamu mengajar atau kepada tim kamu di sekolah ya, teman-teman yang lain bisa kamu bagikan ilmu kamu. Di samping itu bisa juga nanti menjadi rujukan untuk kamu meneliti ketika di semester 7. Perbandingan keefektifan penggunaan media ular tangga dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi bisa dipresentasikan seberapa presentasi keefektifannya begitu. Atau kamu mengkolaborasikan gitu. Jadi developing research, penelitian pengembangan. Jadi dikembangkan antara ular tangga. Nah, mungkin dengan media-media digabungkan dengan media yang ada di pengembangan untuk budaya ya. Sekarang kan yang lagi trennya kan konteks media berbasis budaya begitu. Jadi nanti Weni bisa ya dikembangkan itu. Analisisnya cukup bagus, yang lain juga bagus, Rosalini bagus, Maisara juga bagus, Nurhayati juga bagus. Jadi tadi punya Weni dia lebih detail dan lebih mendalam untuk pemaparan dari hasil analisis jurnalnya. Artinya saat ini untuk media-media pembelajaran yang digunakan itu kenapa merujuk kepada jurnal? Karena kita butuh sebuah rekomendasi. Nah, kalau misalkan media yang belum teruji melalui sebuah penelitian itu masih berupa asumsi. Tapi apabila kita sudah merujuknya dari sebuah jurnal penelitian maka itu sudah valid teruji baik dari segi keefektifannya dan juga kelemahannya. Kemudian masih ingat kan apa sih fungsi media dalam proses pembelajaran bahasa Inggris ini? Silahkan. Apa fungsinya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris? Kenapa mengajar itu perlu menggunakan media? Agar lebih mudah dipahami oleh anak-anak, Mem. Iya. Yang lain mau menambahi? Agar anak-anak tidak bosan, Mem. Iya. Agar anak-anak lebih tertarik. Mantap. Vira Cantika bilang agar mudah dipahami, Nurasana agar tidak bosan. Tadi si Ira Salmiah ya? Ira Salmiah tadi yang menjawab. Iya, Mem. Agar lebih mudah dipahami, dimengerti, menarik, tidak bosan, begitu. Jadi media akan membantu kita dalam mengajar. Jadi untuk menghubungkan keterikatan kita antara si pengajar dan si pembelajar, maka kita harus mengupdate kreativitas kita dalam menciptakan media pembelajaran. Nah, sekarang beberapa media sudah dipaparkan di pertemuan sebelumnya juga sudah ada beberapa media. Angkat dulu ya. Sudah ada beberapa media sudah dipaparkan. Nah, sekarang pertanyaannya ini saya mau mencari tahu apakah sejauh mana pemahaman kalian. Apakah media bisa langsung diterapkan dalam proses pembelajaran tanpa ada aspek yang lain? Apakah media bisa langsung diterapkan oleh seorang guru mengajar tanpa aspek yang lain? Aspek dalam proses pembelajaran. Apakah media bisa langsung diterapkan tanpa mengaitkan dengan aspek dalam proses pembelajaran yang lain? Aspek-aspek dalam proses pembelajaran masih ingat kan? Waktu di awal-awal pertemuan pertama, kedua, ketiga, kita sudah menyinggung itu kalau masih ingat.
Atau lupa ini karena udah kebanyakan tugas dari mata kuliah yang lain. Udah bertumpuk tugas, deadline, jadi lupa. Lupa, udah agak-agak hangat keningnya. Mukanya anyep-anyep, nggak jelas ini. Yang mana ini? Umi Kalsum mikir banget. Itu mikir banget atau cuek banget Umi Kalsum? Umi Kalsum. Oh, Umi Kalsum. Oh, Umi Kalsum itu ternyata cuman gambar ya. Oke. Jadi, nah, ada yang mau coba jawab nggak ini? Ada yang mau coba menjawab ini? Aspek-aspek yang lain? Mem, fasilitas itu termasuk nggak, Mem? Iya, fasilitas. Ya, fasilitas. Sekolah yang di tempat terpencil yang keterbatasan fasilitas kan, Mem. Berarti kan seorang di sana misalnya ada proyektor itu kan, Mem. Berarti kan dia bisa menggunakan kayak media permainan tadi gitu, Mem. Enggak yang antaranya. Iya, Weni? Sebentar. Mau mati laptopnya. Saya cari colokan dulu. Sebentar ya. Saya cari colokannya. Jadi barang sebenarnya itu antara FOA dan FGD 2 acara. Iya. Maaf ya, karena agak rempong. Sudah mau mati ininya. Tadi si Weni saya menangkap sih sebagian pertanyaannya, cuman tadi terputus-putus. Weni mana Weni? Halo? Iya. Boleh diketikkan sedikit Weni? Diketikkan sedikit di kolom chat supaya nggak missing ya, supaya tersampaikan semua maksud Weni tadi. Tadi yang saya tangkap terkait keterbatasan kalau di wilayah terpencil ya. Keterbatasan fasilitas. Terus pertanyaan Weni? Aspek yang mencakup tadi tuh fasilitas gitu kan ini. Berarti seorang guru harus tahu ada di mana. Jadi dia menggunakan media yang seperti saya bawakan tadi, media permainan dengan ular tangga. Itu kan hanya membutuhkan karton atau kardus bekas gitu, Mem. Oh, begitu. Iya. Nah, kalau masalah untuk pengembangan dan penyesuaian media itu ya tergantung dengan kondisi masing-masing, diberdayakan kreativitas guru masing-masing. Jadi kecuali untuk seperti media aplikasi, itu ada aplikasi untuk pronunciation, itu ada ya, itu baru dia harus menggunakan internet dan juga handphone ya, smartphone. Tapi untuk yang lain-lain tidak tersentuh dengan modernisasi, saya kira bisa mengembangkan dengan keterbatasan yang ada. Seperti tadi kan kita bisa menyentuh media berbasis budaya kearifan lokal. Bisa lah sekreatif mungkin gurunya. Jadi kalau misalkan menggunakan lidi ya kan di daun-daun atau di batang-batang kayu, bagaimana belajar bahasa Inggris asik. Boleh kan, tidak harus di ruangan juga belajar bahasa Inggris. Kadang kita terlalu kaku kan mengajar itu sehingga siswa jenuh kan, bahasa Inggris menakutkan, mengerikan, bingung. Apalagi kalau sudah dosa turun-temurun yang dilakukan. Tahu kan dosanya apa? Tahu dosanya apa? Masih ingat?
Kesalahan yang selalu berulang dalam mengajar bahasa Inggris di SD. Mulai skill dari nomor 4. Apa itu? Menulis, Mem. Iya, menulis writing. Jadi itu adalah dosa turun-temurun berkepanjangan. Jadi harapan saya, usai semester ini kita udah ketemu, udah diskusi, jangan dilanjutkan ya, tobat kita ya. Dosa itu jangan dilakukan lagi. Mulai proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris dari nomor 1 adalah skill Mendengar. Iya, listening, mendengarkan. Nah, tadi yang media tadi singkat ya, kita udah selesai ini waktunya. Media tadi itu tidak bisa diterapkan sendiri tanpa adanya aspek-aspek yang lain yang mendukung. Apa saja itu? Seperti 1 teknik, strategi mengajar, approach pendekatan. Nah, jadi media itu nggak bisa dijalankan sendiri tanpa adanya sebuah teknik dan metode mengajar. Media itu kan benda. Media itu butuh sebuah strategi mengajar. Ya kan? Di mata-mata kuliah lain kan ada juga kan diajarkan teknik mengajar, strategi mengajar. Ada kan? Ada? Ada, Mem. Iya, begitu. Nah, jadi media itu tidak bisa. Makanya nanti kalau melakukan penelitian, media yang dilakukan dengan apa gitu. Dengan strategi apa, dengan teknik apa, atau dengan metode apa. Begitu. Karena media itu berbentuk benda. Jadi misalkan tadi ular tangga itu kan nggak bisa dimainkan kalau nggak digunakan dengan teknik apa gitu. Teknik mengajar yang mana? Nah, begitu. Ada kemarin buku sudah saya bagi ya, boleh dibaca-baca ulang. Jadi ya intinya saya mengapresiasi sekali untuk yang sudah share di YouTube, boleh linknya dibagi di grup ya. Nah, ada lagi pertanyaan kira-kira? Apapun media pembelajarannya, itu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa, nomor 1 yang diperhatikan adalah kenyamanan dalam melakukannya, kemudian ketepatan waktu, durasi yang memadai, jangan sampai melewati waktu penggunaan media itu, sehingga tidak tercapai ketercapaian pembelajaran. Kalau mau vocabulary, berapa vocabulary, bagaimana untuk setting permainannya. Seperti itu. Setting menggunakan medianya. Berapa lama? Memakan waktukah? Seperti itu. Ya. Habis ini ada kelas lagi kan? Ada. Ada, Mem. Iya. Ada, Mem. Tapi dari tadi Umi Kalsum saya sapa nggak nyaut-nyaut. Umi Kalsum, kenapa wajahnya sedih sekali? Ini karena tadi Alinsa Kinanti bukanya nggak pakai senyum 3 kali itu yang bisa ajarin. Jadi jegang semua mukanya ini. Muka 12 siang, jam 12 siang belum makan. Oke, baiklah kalau begitu. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi mahasiswa-mahasiswa yang begitu bagus, antusias ya, yang prestasinya terus dipertahankan dan terus meningkat dari pertemuan pertama hingga hari ini. Bagi yang belum aktif, ya masih ada kesempatan. Kita ada 1 kali lagi pertemuan, mungkin boleh diperbaiki ya, ditingkatkan kualitasnya agar bisa mendapat nilai yang standar. Karena nanti kalau tidak tercapai, tidak aktif di kelas, tidak maksimal dalam mengikuti perkuliahan, ya tentu nilainya juga yang diperoleh sesuai. Kalau tidak mencapai standar, tentu harus mengulang kelas. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Media itu sangat penting, dan media itu tergantung bagaimana kita kolaborasikan dengan teknik dan juga pendekatan yang diterapkan. Begitu, dan media juga berfungsi untuk memudahkan kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi guru harus terus belajar, jadi guru harus penuh empati, jadi guru juga harus inspirasi. Jangan lupa. Kalau gurunya aja udah manyun-manyun, nggak seneng, cuman mau muridnya seneng. Kalau gurunya udah nggak enjoy, cuman muridnya mau enjoy. Kalau gurunya udah muka petak jam 12, senyumnya mahal, cuman muridnya mau rileks belajar ya. Begitu. Jadi kita dulu ajari dulu diri kita, didik dulu diri kita selaku pengajar, baru kita bisa mentransfer ilmu secara maksimal. Kembangkan media, pelajari terus bagaimana membuat media, ya, bagaimana untuk menerapkan media. Sudah banyak sumber, boleh nanti berdiskusi lebih lanjut. Insya Allah kita ketemu besok ya, di jam yang sama, tinggal 1 kali lagi.
Oke, jadi apa hal-hal yang ingin disampaikan yang belum jelas selama 1 semester ini, besok kita boleh diskusi lagi. Ada lagi terakhir pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada bilang gitu loh, enggak Mem, udah pas gitu. Pas, Mem. Oke, very good ya. Ngomong, iya, oke, gitu dong. Ya sudah, kalau begitu sebelum kita usai, boleh dong senyum manis ikhlas tulus bahagianya. 1, senyum 1, senyum 2, senyum 3, ikhlas. Ah, belum kelihatan giginya, nggak ikhlas itu. Iya, senyum ikhlas semuanya. Ya, Masya Allah. Nah, ya sudah, terima kasih yang sudah bisa ikhlas, yang belum ikhlas mungkin banyak-banyak tarik nafas ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk tugas-tugas yang sudah dikirim ke YouTube juga, ke Google Form juga. Nanti kita boleh diskusi, koordinasi lebih lanjut di grup WA. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh adik-adik mahasiswa yang sudah begitu antusias dan baik hati, baik akhlak, cerdas berpikir, baik bertutur lisan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Jika ada kelebihan datangnya dari Allah Ta'ala, jika ada kebaikan datangnya dari Allah Ta'ala, semoga pertemuan kita diberkahi Allah Ta'ala, ilmu yang bermanfaat, kalian sehat, saya juga sehat, sampai bertemu hari esok Selasa pukul 13 WIB. Deswita Sirait, sampai ketemu, dari tadi tutup layar ya. Oke, selamat siang untuk semuanya, happy Monday, hari Senin harus puncak bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.